Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Sultan Syahrir, SEMM, dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, Program Studi Sarjana Bisnis Digital. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk memaparkan RPS atau Rancangan Pembelajaran Semester pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan kode mata kuliah DB304 dengan rumpun mata kuliah manajemen dengan bobot 3 SKS pada semester 3 atau 1 semester ke depan. Adapun CPL atau capaian pembelajaran pada program studi bisnis digital, yang pertama adalah memiliki sikap adaptif terhadap pembahasan zaman yang dinamis. Yang kedua, yaitu menguasai konsep ilmu bisnis digital secara umum, termasuk di dalamnya perencanaan, penciptaan, pengembangan, pemodelan, serta kreativitas dan inovasi usaha. Yang ketiga, yaitu mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dalam rangka menghasilkan ide dan gagasan serta solusi dalam bidang bisnis digital. Yang keempat, yaitu mampu berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif, serta mengaplikasikan berbagai model keputusan atau decision making model dalam menentukan solusi strategi terkait dengan masalah-masalah di bidang bisnis digital. Yang kelima, yaitu mampu berpikir dan berperilaku secara kreatif dan inovatif untuk bekerja baik secara individu maupun dalam tim. Dalam metode pembelajaran, saya menggunakan delivery, interaction, and assessment. Dengan assessment atau bobot penilaian dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu kehadiran dan keaktifan dengan persentase 35%. Kemudian tugas atau makalah dan bahkan presentasi kelompok atau individu, saya beri bobot 35%. Dan untuk evaluasi ujian tengah semester 15% dan untuk ujian akhir semester dengan bobot 15%. Mata kuliah syarat dari mata kuliah manajemen keuangan adalah pengantar manajemen. Pada mata kuliah manajemen keuangan 1 ini terdiri dari 14 kali tatap muka dan di luar daripada UTS dan UAS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode interaktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dengan kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan, dan studi kasus yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan dengan menggunakan rubrik esai. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 untuk mahasiswa program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Berikutnya yuk kita nonton bersama micro teaching secara tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini adalah mata kuliah manajemen keuangan 1 pada prodi bisnis digital bisnis Kurnia Jaya Persada. Untuk pagi ini kita memulai dengan manajemen keuangan 1
Sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar dalam perkuliahan kita pada hari ini mendapat berkah dan tidak dalam aktivitas kita keseharian kita pada hari ini. Doa dimulai. Biasanya mungkin adik-adik terlebih dahulu mengisi dulu presensi agar kalian nanti bisa mengetahui bahwa pada hari itu kita hadir. Nah, baik, untuk perkuliahan kita terkait dengan manajemen keuangan 1, yaitu di mana pada pertemuan ini, karena ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah manajemen keuangan, yang mana minggu kemarin kita telah melaksanakan kontrak kuliah ya di pertemuan 1. Nah, di mana di pertemuan 1 kemarin itu, di minggu kemarin, yaitu kita telah mengetahui RPS yang telah Ibu deskripsikan untuk kalian. Kemudian saya mengulang kembali bahwa capaian pembelajaran di mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian, tujuan dan manfaat manajemen keuangan bagi perusahaan. Kemudian bahan kajian yaitu latar belakang diperlukannya manajemen keuangan, manfaat, hubungan dan tujuan manajemen keuangan bagi perusahaan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memasuki atau bagaimana ruang lingkup dari manajemen keuangan itu, perlu kita mengetahui terkait dengan manajemen keuangan itu sendiri. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi ini, yaitu manajemen keuangan, perlu mungkin kita mereview kembali, karena semester kemarin kita telah mempelajari yaitu terkait mata kuliah pengantar manajemen. Nah, mungkin adik-adik sekalian ada yang masih mengingat setelah mereview kembali di semester kemarin apa sih pengertian daripada manajemen itu sendiri, sebelum kita lanjut pada materi terkait dengan manajemen keuangan. Mungkin adik-adik di sini ada yang bisa terkait apa sih pengertian daripada manajemen itu sendiri. Boleh angkat tangan? Satu orang? Mungkin Fakih? Ya. Ya, silakan. Ya, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Iya. Jadi itulah pengertian dari manajemen, di mana manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengelola dalam suatu kegiatan, yang mana dalam hal ini yaitu misalnya kita berada pada dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang mana dalam hal ini segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dapat terselesaikan dengan melalui orang lain, atau dalam hal ini kerja tim, yang mana ketika kita berada pada level pimpinan, maka dalam hal ini kita mampu memanage yaitu sumber daya manusia kita, sampai dalam hal ini mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan cara mengimplementasikan daripada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, yang mana dikatakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yang biasa disingkat dengan POAS atau planning, organizing, actuating dengan controlling. Oke. Nah, itulah gambaran terkait dengan manajemen. Nah, dalam hal ini bahwa gambaran umum daripada manajemen keuangan yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan, pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Saya kira dalam hal ini yaitu sekilas kita bisa mengetahui bahwa manajemen keuangan itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan atau aset daripada perusahaan itu sendiri, untuk dalam hal ini ya tentunya dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan. Nah, di mana di sini seperti yang tertera di atas bahwa tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia pada suatu perusahaan. Nah, mengapa dalam suatu perusahaan perlu adanya tujuan daripada perusahaan itu sendiri?
Karena dalam hal ini bahwa memang ketika kita melakukan atau membuka sebuah perusahaan itu sendiri, tentu ada capaian-capaian yang akan kita tuju, yang mana dalam hal ini tentu sesuai dengan visi dan misi daripada ya perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, di sini di manajemen keuangan tentu kita mengenal adanya manajer keuangan, yang mana dalam hal ini harus mampu mengelola kas agar tidak terjadi adanya idle kas, atau dalam hal ini yang biasa kita kenal kas yang menganggur atau kas yang tidak dipergunakan sesuai dengan pengalokasiannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengertian manajemen keuangan itu ada menurut ahli keuangan yang dikenal yaitu James C. Van Horn mendefinisikan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Nah, ini pengertian daripada manajemen keuangan yang didefinisikan oleh ahli keuangan yaitu James C. Van Horn, yang mana bahwa segala aktivitas pengelolaan keuangan itu ya yang terkait dengan bagaimana perolehan dana, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Nah, dari maksud definisi yang telah disebutkan yaitu ada 3 poin, yang mana bahwa bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya. Nah, ini maksud daripada manajemen keuangan yang disebutkan oleh James C. Van Horn, yaitu bagaimana dalam sebuah perusahaan mampu memperoleh dana untuk membiayai usahanya, baik itu dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Ya, karena tentunya bahwa dalam memanage atau mengelola keuangan itu sendiri, baik itu dana pribadi terlebih-lebih terhadap dana perusahaan, ya tentunya kita harus manage sesuai dengan pengalokasiannya yang baik sehingga dapat perusahaan mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki efektif dan efisien, yaitu dalam hal ini tentu seorang manajer perusahaan dalam hal ini ya memang betul-betul mampu memanage terkait aset yang dimiliki oleh perusahaan agar dalam hal ini dapat termanage dengan efektif dan efisien. Kemudian di sini menurut ahli keuangan yaitu Brigham adalah manajemen keuangan yaitu seni atau art dan ilmu atau sains untuk memanage uang yang meliputi proses, institusi lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang di antara individu, bisnis dan pemerintah. Nah, maksudnya di sini yaitu memang bahwa dalam manajemen keuangan ini menurut Brigham yaitu suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam memanage uang yang meliputi baik itu bagaimana kita memproses kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan finansial keuangan, kemudian dalam hal ini baik itu target-target kita yang mana dalam hal ini bahwa pengelolaan uang tersebut memang betul-betul harus dimanage sesuai dengan pengalokasiannya, baik itu penggunaan keuangan individu apalagi dalam kegiatan bisnis dan juga terlebih-lebih kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintahan. Nah, kemudian di sini dari pengertian para ilmuwan yang mana dalam hal ini ya manajemen keuangan itu dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan
pengalokasian keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan, serta instrumen keuangan yang berharga yang diperjualbelikan di pasar uang. Ya. Jadi ini ada beberapa pengertian daripada manajemen keuangan yang kurang lebih sama, bahwa dalam hal ini bagaimana seorang manajer keuangan itu mampu memanage keuangan atau aset daripada perusahaan itu sendiri. Baik, nah didirikannya suatu perusahaan tentu memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan dalam hal ini tentu sudah direncanakan sesuai dengan visi dan misi yang ada pada perusahaan itu sendiri. Nah, kalau sekilas kita hanya mengetahui bahwa apa sih tujuan daripada perusahaan itu sendiri, terkadang kita mengatakan hanya untuk mencari keuntungan, terkadang mengabaikan kemakmuran daripada stakeholder atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Namun di sini kita bisa melihat bahwa tujuan perusahaan itu sendiri ada 4 poin yang bisa kita lihat di slide, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau nilai saham perusahaan. Kemudian yang kedua, memaksimalisasi laba atau keuntungan. Kemudian menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah menciptakan citra perusahaan, meningkatkan tanggung jawab sosial. Ya, jadi inilah tujuan daripada perusahaan, yaitu bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan, yang mana dalam hal ini tentu kita melihat dari segi perusahaan itu memiliki value atau nilai, yang mana dalam hal ini nilai saham perusahaan itu sendiri, yang bisa saja bahwa perusahaan ini akan mampu memperjualbelikan sahamnya, ataukah orang-orang yang ingin menginvestasikan dananya tentu melihat daripada nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini memaksimalkan laba. Nah, ini memang sudah tentu bahwa tujuan perusahaan itu memaksimalkan laba atau menaikkan pendapatan. Kemudian di sini juga ada menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder. Ya, tentunya kita dalam hal ini bahwa memang membutuhkan terkait dengan adanya kesejahteraan. Jadi ketika kita bekerja pada suatu perusahaan, ya tentunya kita berharap terkait dengan kesejahteraan. Dan juga dalam hal ini bahwa tujuan perusahaan yang terakhir yaitu menciptakan citra perusahaan, meningkatkan tanggung jawab sosial, yang mana dalam hal ini tentu ketika kita dalam hal ini misalnya perusahaan kita memproduksi sebuah produk, maka tentu dalam hal ini tetap kita menciptakan citra perusahaan, yang mana dalam hal ini tidak memberikan kerugian-kerugian kepada konsumen kita, yang mana dalam hal ini tetap kita mempertahankan konsumen kita, tetap mempertahankan relasi kita agar perusahaan kita ini dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, di sini tujuan manajemen keuangan. Kalau tadi tujuan perusahaan, di sini adalah tujuan manajemen keuangan, yang mana dalam hal ini adalah tugas daripada seorang manajer keuangan, yaitu bagaimana memanage daripada keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan dengan adanya manajemen keuangan itu sendiri yaitu ada 2, bisa kita lihat yang ada di slide, yaitu profit rich approach. Hal ini manajer keuangan tidak hanya mengejar maksimisasi profit, akan tetapi harus mempertimbangkan resiko. Nah, dalam hal ini ketika seorang manajer keuangan tidak memikirkan terkait adanya resiko dalam memaksimalisasi profit, maka dalam hal ini tentu bisa saja akan merugikan daripada perusahaan. Nah, yang kedua, tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah liquidity and profitability, yang mana kegiatan ini yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Oke.
Nah, selanjutnya tadi Ibu telah menjelaskan terkait dengan manajemen keuangan, baik itu menurut para ahli dan juga pengertian secara umum daripada manajemen keuangan itu sendiri. Nah, mungkin ada di antara kalian yang telah dari tadi menyimak terkait penjelasan Ibu, mungkin ada satu yang bisa menyumbangkan apa sih manajemen keuangan itu sendiri menurut pemahaman Anda atau menurut pemahaman adik-adik. Silakan. Ayo, siapa? Ada? Coba Dila. Ya, silakan. Menurut saya manajemen keuangan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dalam mengelola dana, perencanaan dan penyimpanan dana untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Iya, bagus ya. Jadi itu ya terkait dengan manajemen keuangan dalam perusahaan. Nah, itu tadi menurut pemahamannya yang tentunya tidak salah. Yang mana dalam hal ini memang intinya bahwa dalam manajemen keuangan itu yaitu bagaimana seorang manajer keuangan dalam hal ini mampu memanage daripada keuangan perusahaan untuk pencapaian tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Oke, saya kira adik-adik telah memahami terkait dengan manajemen keuangan itu sendiri pada perusahaan. Nah, di sini juga perlu kita lihat ya adanya fungsi dalam pembuatan keputusan manajemen keuangan menurut James C. Van Horn, yaitu satu terkait dengan keputusan dengan investasi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan keputusan pendanaan. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan manajemen aktiva. Ya. Oke, mungkin di sini ada satu orang yang bisa bantu saya di keputusan pendanaan. Yang bagaimana itu yang dikatakan keputusan pendanaan? Yaitu ya, siapa? Dila? Keputusan pendanaan itu berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia. Misalnya itu kayak kita mengambil utang atau modal di suatu bank atau suatu keputusan pendanaan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Iya, jadi itu ya keputusan daripada pendanaan terkait dengan fungsi dalam pembuatan keputusan manajemen keuangan menurut James C. Van Horn. Ya, jadi memang ada beberapa fungsi dalam pembuatan keputusan, yaitu tidak lain daripada keputusan sehubungan dengan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva. Oke, dari tadi telah adanya fungsi, sekarang manfaat dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ya, di sini pengelolaan sumber daya keuangan yaitu membantu perusahaan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia secara efisien yang mencakup modal, aset dan kewajiban perusahaan agar dapat digunakan secara optimal. Ya. Nah, di sini pengelolaan sumber daya keuangan baik itu terkait modal, terkait aset dan kewajiban tentu harus digunakan secara optimal. Ya, kemudian juga dalam perencanaan keuangan membantu perusahaan merencanakan sumber dan penggunaan dana di masa depan seperti perencanaan anggaran, investasi dan proyeksi keuangan jangka panjang. Nah, di sini pengambilan keputusan yang tepat yaitu informasi keuangan yang baik memungkinkan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang mana dalam hal ini yaitu keputusan tentang ekspansi bisnis, penambahan produk atau layanan baru, pemilihan strategi, pembiayaan dan sebagainya. Oke?
Karena waktu telah membatasi kita, dan saya kira dalam hal ini untuk materi perkuliahan kita di pertemuan kedua ini saya kira cukup, dan sebagai penegasan bahwa dalam sebuah perusahaan memang membutuhkan yang namanya seorang manajer keuangan, karena dalam suatu perusahaan itu ada beberapa bagian-bagian yang telah terstruktur, yang mana dalam hal ini yaitu baik daripada bagian manajemen keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian manajemen sumber daya manusia. Ini harus saling bekerja sama dalam satu tim agar dalam kegiatan-kegiatan sebuah perusahaan itu dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan visi dan misi daripada perusahaan itu sendiri. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian, dan insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya terkait dengan pasar keuangan, ya. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Khususnya dari Rektorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud, Ristek Indonesia, dan tidak lupa pula terima kasih banyak kepada Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.